Lalu bagaimana kronologinya atau ceritanya anak-anak bahkan itu usia SD kok bisa kena judol pinjol? Itu apa mereka itu ketika buka HP langsung nyari aplikasi ke Google Play Store gitu, aplikasi judi online? Enggak. Atau kemudian mereka itu nyari situs atau aplikasi pinjaman online? Juga tidak begitu ceritanya. Jadi mereka itu bukan yang mengejar atau nyari-nyari judol dan pinjol itu, tetapi mereka yang dikejar. Mereka yang dikejar. Ini kata kuncinya ya. Jadi yang ada tahapannya, ada tahapan sampai seseorang itu akhirnya menjadi kecanduan dan terjerat dalam judol pinjol itu. Tahap pertama itu paparan awal atau exposure ya, paparan awal. Pada saat ini anak-anak atau generasi itu belum berniat judi. Dia posisinya itu hanya melihat ya. Kalau pada waktu posisi ini bahkan orang seperti saya bisa masuk di sini. Contohnya adalah karena pada saat ini yang terjadi ini kan sebenarnya judol itu tidak tampil dalam bentuk seperti judi begitu Mas Ishak, tapi dia itu game, hiburan, iklan. Dan kadang-kadang iklan ya, kita coba Mas Ishak kalau di HP kalau membuka dokumen Word atau Excel dan seterusnya kan mungkin pakai WPS gitu ya. Kalau nggak berbayar kan akan muncul iklan kan. Padahal sebenarnya yang sedang kita buka itu adalah sebuah file yang berguna, tapi begitu kemudian muncul iklannya kan kayak mainan, misalkan gelas yang diisi separuh nanti cocokkan warnanya, atau kemudian permainan yang kayak Tetris gitu loh Mas Ishak. Yang begitu pokoknya game lah, iklan-iklan game yang menarik ya, nyoba nanti itu akan ada di situ itu. Oh ini game kayaknya menyenangkan, atau tembak-tembakan yang langsung bisa dikiring segitu. Nah begitu ya. Jadi di sini nih media yang digunakan adalah iklan-iklan di sosmed, di TikTok, Instagram, Facebook itu sosmed, atau kemudian pop up iklan game, tiba-tiba muncul pop up gitu ya. Kayak waktu kita buka situs apapun itu pop up. Nah itu kalau kemudian dia mengiklankan ini game ini gratis, nah itu awal itu awas ya, hati-hati. Game gratis itu hanya sebuah modus pertama kali untuk membuat dia memainkannya, karena tuh nggak ada ruginya uang gratis. Karena nanti jebakan tuh setelah itu akan dimainkan, gitu ya. Atau ada kalanya paparan itu melalui kolom komentar Mas Ishak. Jadi kita itu tidak sedang menonton apa-apa yang berbau game ataupun judi ataupun pinjaman online, tapi ketika postingan itu ternyata ada komentar, ada saja itu orang yang nyepam, dan memang mereka tugasnya begitu, nyepam itu, misalkan klik link ini dijamin gacor, misalnya begitu, kalimat-kalimat begitu kan biasanya ya, pasti menang, pasti ini, itu pasti beruntung. Itu tuh sebenarnya jebakan awal, itu paparan awal. Nanti kalau anak-anak itu apa sih ini, main apa sih yang dijamin gacor ini, yang dijamin akan beruntung ini, akan seru ini ya. Kalau ngeklik ya sudah, masuklah dia gitu, masuk dalam jebakan awal gitu. Atau kalau kemudian WhatsApp, masuk ke WhatsApp grup-grup gitu, itu akan ada juga mereka yang memang nyasar untuk masuk ke dalam grup apapun untuk nyepam komentar yang minimal ngirim link dengan cara yang membuat orang itu kayak kepo gitu loh ya. Padahal nggak ada hubungannya apa-apa, pokoknya asalkan diklik lah itu juga. Atau pada waktu anak-anak kita itu mungkin kalau anak kecil bahkan itu nontonin YouTube Short ya biasanya kan, atau live streaming dan seterusnya. Itu tahap 1.